Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Najwa Nadia Mutiara dari Pangkalan Investasi Pancudolo nomor tugas depan 06042. Di sini saya akan menyampaikan literasi buku yang telah saya baca untuk penuntasan Syarat Perampok Garuda tahap 3, satu buku novel dan satu lagi buku pengembangan diri. Untuk buku novel saya memiliki buku yang berjudul Pesantren Undercover karya dari Has Hamidi. Untuk buku pengembangan diri saya memilih yang berjudul Lelaki Tua dan Laut karya dari Nadia Anuyani. Mari kita mulai pembahasannya. Baiklah, saya akan mulai buku yang pertama, yaitu sebuah novel yang berjudul Pesantren Undercover karya dari Has Hamidi. Tema utama dari novel ini adalah 1. Cinta dan takdir dalam lingkungan pesantren. 2. Tradisi dan nilai keluarga. 3. Peran pesantren dalam kehidupan pribadi dan sosial tokoh-tokohnya. 4. Janji masa lalu yang menemukan kembali di masa kini. Novel ini berlatar di pesantren An-Nur Al-Aswangi, sebuah pesantren tradisional yang sudah berkembang dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pengasuhnya adalah Kiai Zain yang bersama istrinya Nyai Salama membesarkan anak-anaknya Gus Nur dan Ningpat, serta mengasuh keponakannya Gusba. Gusba adalah anak dari Kiai Zain Nyai Hasanah yang meninggal bersama suaminya saat Gusba masih balita. Sebelum meninggal, kedua orang tuanya telah menjodohkannya dengan Jasmine, ditandai dengan sepasang kalung berbandul dengan huruf B dan J sebagai simbol janji itu. Puluhan tahun kemudian, Nuriyah, ibu Jasmine yang juga sudah ditinggal, berupaya mewujudkan kembali janji perjodohan itu melalui putrinya, Jamilah. Demi misi ibunya, Jamilah pergi ke pesantren Al-Aswangi membawa kalung berbandul dengan huruf B dan J. Lalu bekerja sebagai guru di sekolah MTS An-Nur. Di sana ia bertemu Gusba dan terjalinlah hubungan yang berujung pernikahan dan dikaruniai anak Gus Abib. Namun, Jamilah meninggalkan Gusba sebagai duda anak satu. Setelah kematian Jamilah, kalung itu ditemukan dipakai oleh Ningpat. Cinta Ningpat kepada Gusba yang sempat pupus karena pernikahan Gusba dengan Jamilah kini bangkit kembali dengan dukungan lingkungan, pesantren dan nilai-nilai tradisional yang dijunjung oleh Kiai Zain dan Nyai Salamah. Konflik batin dan hubungan cinta antara Gusba dan Ningpat berkembang hingga akhirnya mereka menikah sah setelah masa selamatan 40 hari meninggalnya Jamilah. Motivasi dari buku novel yang berjudul Pesantren Undercover karya dari Has Hamidi. 1. Takdir dan kesabaran akan menemukan jalannya sendiri. 2. Cinta sejati tidak selalu berjalan lurus, tetapi tetap jika dijaga dengan cara yang benar. 3. Pentingnya menghormati janji dan amanah masa lalu. 4. Pesantren sebagai tempat pembentukan karakter, bukan hanya pendidikan agama. 5. Keteguhan iman membantu seseorang bangkit dari kehilangan. Selanjutnya, buku pengembangan diri, saya memilih novel yang berjudul Lelaki Tua dan Laut, karya dari Nadia Anuyani. Lelaki Tua dan Laut berkisah tentang Santiago, seorang nelayan tua yang hidup di sebuah desa nelayan di Kuba. Selama 84 hari berturut-turut, ia berlayar tanpa berhasil menangkap seorang ikan pun. Nasib yang membuat ia dianggap kurang beruntung oleh sesama nelayan. Manolin, seorang anak laki-laki yang sudah lama menjadi teman dan muridnya, sangat menyayangi Santiago. Namun karena ia dianggap sial, orang tua Manolin menyuruhnya ikut melaut dengan seorang nelayan lain. Meskipun begitu, Manolin tetap membantu Santiago, membawakan peralatan, makanan, dan semangat. Pada hari ke-85, Santiago memutuskan berlayar jauh ke tengah teluk Meksiko. Di sana, umpan kailnya disambar oleh seekor ikan marlin raksasa, ikan terbesar yang pernah ia temui. Itu memulai pertarungan panjang antara manusia dan ikan, di mana Santiago menggunakan seluruh tenaga, ketekunan, serta keberanian untuk mengalahkan sang marlin. Setelah hari-hari berjuang, Santiago akhirnya berhasil menangkap ikan itu. Ia mengikat bangkai marlin di sisi perahu dan mulai kembali ke daratan.
Namun di perjalanan pulang, hiu-hiu yang tertarik darah ikan itu menyerang, menggigit daging marlin sehingga hanya tersisa kerangka ikan besar itu ketika Santiago tiba di pantai. Meski tidak membawa pulang ikan utuh, perjuangan Santiago tetap menunjukkan ketabahan, keberanian, dan semangat pantang menyerah. Nilai yang menjadi inti dari novel ini, karyanya menjadi simbol tentang martabat manusia yang menghadapi tantangan dan penderitaan tanpa menyerah. Motivasi dari buku novel ini yang pertama adalah tetap berjuang, yang kedua adalah sabar, yang ketiga adalah kuat meskipun keadaan tidak berpihak, yang keempat adalah usaha dan keteguhan hati. Sekian literasi dari saya, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.